dalam proses perubahan. Dalam proses perubahan diri itu kita berkomitmen bahwa kita bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, kata kuncinya adalah apakah kita ingin seperti orang-orang yang kita sudah kenal atau ingin menjadi lebih baik daripada orang-orang yang kita sudah kenal. Apakah ada role model atau ada teladan-teladan masing-masing sebagai rencana pencapaian ke depan. Itu sebagai pengantar apa pentingnya pendidikan karakter sebagai pembuka kita materi kita. Nah, salah satu karakter yang diharapkan di era industri depan, ya, di era teknologi depan, ya, di masa depan, di dunia profesi apapun, salah satu karakter yang diharapkan, ya, adalah secara umum kolaborasi memang agak sedikit berbeda dengan tim atau kerjasama. Tidak semua kerjasama itu akan berakhir dalam bentuk kolaborasi. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang menghadirkan kolaborasi di dalamnya. Jadi kalau di definisi atau dari sisi kemudian bisa kalian dapatkan dari mana saja. Tapi intinya adalah bagaimana dalam berkolaborasi itu antara dalam satu entitas di dalam organisasi atau dalam kelompok, baik kelompok besar atau maupun dalam kelompok kecil, di mana ada komitmen untuk mencapai tujuan bersama, maka kolaborasi itu harus bisa saling berpartisipasi, saling berbagi informasi, kemudian antara satu orang dengan orang lainnya itu saling mengisi apa yang menjadi kekurangan dari tim kerja kita. Jadi tidak semuanya tim kerja, tidak semuanya teamwork, istilahnya tidak semuanya orang yang berada dalam organisasi itu melakukan kolaborasi. Masing-masing mereka memiliki tugas dan tanggung jawab, tapi ketika mereka fokus pada tujuan dan tugasnya, namun tidak saling saling menilai dan saling berbagi informasi dan saling berbagi sumber daya, saling berbagi manfaat antara satu orang dengan orang lainnya dalam tim tersebut. Nah, itu kolaborasi itu kerjasama itu bisa mungkin Pak Aco ada yang lagi ngobrol, saya tidak bicara kalau ada saja. Dapat hocak mula. Aco Nasir monitor. Ya, adik-adik yang tidak ingin ikut atau lagi ada kegiatan bisa di mute saja dulu sambil mendengarkan, atau di keluar saja dulu, masuk kembali supaya tidak mengganggu pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekali lagi sebagaimana pengantar yang saya sudah sampaikan tadi adalah tidak semua kerjasama tim itu berakhir pada konsep kolaborasi. Konsep kolaborasi pada dasarnya adalah bagaimana antara satu orang dengan orang lainnya, antara satu tim dengan tim yang lainnya itu saling mengisi. Ya, memang ada sedikit kontroversi sih dalam konsep kolaborasi yang diharapkan, karena kalau melihat egosentris yang ada selama ini dalam sebuah organisasi, orang akan berpikirnya ya yang penting pekerjaan saya selesai, tugas saya sesuai dengan tupoksi saya sudah selesai, urusan pekerjaan orang lain itu urusannya. Itu kan yang banyak muncul ya. Jadi istilahnya egosentris. Jadi kita ego dalam konsep pekerjaan kita. Ya, mungkin ada juga orang berprinsip ya, ini kan tugas saya cuma sampai di sini, tugas saya digaji atau saya dibayar atau saya dikasih tugas dipilih dalam jabatan ini sampai pada posisi ini dan pekerjaan ini, sehingga ketika pekerjaan saya sudah selesai, terserah orang lain mau mengerjakan apa, terserah tujuan organisasi apa, atau terserah tujuan yang kita harapkan secara bersama sebagai kelompok itu tercapai atau tidak. Yang penting tugas saya sudah selesai, saya dinilai baik, itu terserah gitu. Nah, karakter-karakter seperti itu sebenarnya di era ke depan itu sangat tidak diharapkan. Jadi yang diharapkan ke depan adalah bagaimana kita sebagai
pelaku-pelaku ke depan itu menerapkan konsep kolaborasi. Tidak kita cuek terhadap pekerjaan organisasi. Kalau kita berada dalam sebuah kelompok atau kita berada dalam sebuah organisasi, maka salah satu karakter yang diharapkan dari konsep kerjasama adalah bagaimana bisa kita saling mengisi, bisa saling menasehati, kemudian kita sebagai individu sekaligus sebagai pemimpin, di mana pemimpin itu harus visioner. Ya, pimpinan itu atau pemimpin itu harus bisa visioner. Nah, kita walaupun kita sebagai anggota, tapi cara berpikir visioner, ya. Apalagi kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang memang sudah mengatur pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik, memberikan motivasi-motivasi yang baik bahwa kita sebagai anggota tim harus bisa saling mengisi, selalu mengajarkan tentang konsep kolaborasi, maka harusnya setiap orang karakternya itu adalah tidak egosentris, tidak ego terhadap pekerjaannya saja. Tidak hanya fokus pada pekerjaannya saja, tapi bagaimana dia dalam bekerja juga saling mengisi atau saling memperhatikan. Kalau misalnya pekerjaannya bisa selesai lebih cepat dari yang diharapkan, dari yang ditargetkan, maka bisa juga membantu yang lain. Tapi memang ini agak berat. Menjadi orang karakter yang kolaborator memang agak berat. Tapi pada dasarnya memang kita bekerjanya kadang keluar dari tupoksi, namun pada dasarnya ya kita ingin sasaran kita adalah ingin mencapai tujuan dari organisasi. Jadi konsepnya adalah lebih bermanfaat dan akan bisa mencapai tujuan dari organisasi. Memang ini agak menjadi beban, agak sedikit kontroversi sih sebagai seorang pribadi. Kita istilah kolaborasi itu lebih secara kelompok, seharusnya lebih kolektif. Jadi kalau misalnya hanya satu orang saja yang berpikir. Marah juga contohnya bagaimana MLM contohnya. Contoh MLM dalam marketing. Contoh MLM. Mungkin nggak contoh seperti hanya Pak Irwan deh. MSC. Di sini? Ini? Ini? Iya. Halo Pak Aco monitor. Ingat dulu ya, masih ribut Pak Aco. Iya. Karena saya di handphone jadi tidak bisa. Halo Pak Aco, monitor saya Pak Aco. Halo. Pak Aco-nya mana ini? Saya ada akun yang satu lagi. Di laptop saya sudah masuk. Bisa dijadikan co-host biar saya share materi. Ada yang satu Pak Aco yang tidak aktif videonya. Bisa dijadikan co-host biar saya bisa share materi. Oh iya. Tolong sambil berjalan agar forumnya dimonitor. Jadi kalau ada yang lagi ribut, kebetulan aktif mikrofonnya, bisa silakan dia untuk aktif yang sebelahnya Pak. Ya, oke. Kartu materinya sudah tampil. Saya screen-nya. Ya, sementara ya. Gimana Pak Cuk, sudah tampil? Masih tampil tapi belum terbaca secara keseluruhan. Ya.
Iya. Mana? Ya, sudah tampil penuh, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah tampil, Pak? Halo, Pak Cok. Materi. Halo. Halo, Pak Basri. Sudah tampil. Sudah tampil, Pak. Silakan. Jadi lanjut saja. Tadi saya sudah beberapa hal dengan kolaborasi. Jadi pada dasarnya tujuan berkolaborasi itu adalah sama. Konsepkan dari sebuah organisasi pada kolaborasi ya. Jadi kerjasama tim yang kita harapkan pada dasarnya itu adalah kolaborasi yang diharapkan. Cuman dalam prosesnya yang kebanyakan karakter seseorang dalam sebuah organisasi itu tidak melakukan konsep kerjasama yang sifatnya kolaborasi. Lebih banyak pada menyelesaikan hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja, menyelesaikan tugas saja, ya tanpa memandang bahwa bagian dari pekerjaannya itu adalah entitas dari atau bagian kecil dari target-target atau dan misi dari sebuah organisasi. Sehingga itu yang terjadi. Nah, kolaborasi ketika kerja dalam organisasi ya, saling mengisi, saling membantu ya. Misalnya baik bentuknya harus di luarnya mengisi dengan misalnya dibuat dari kolaborasi ini kegiatan ya kolaborasi itu tidak lain dari bekerja sama yang saling interaksi ya, ada kompromi di situ, ini adalah memberikan secara besar. Nah, mengapa kolaborasi itu penting? Karena menyadari akan kepentingan bersama. Jadi ada kepentingan bersama, ada tujuannya. Kemudian yang kedua akan adanya keuntungan dari seseorang atau kelompok lainnya, atau demikian pula sebaliknya. Jadi kalau itu lebih fokus pada tujuan yang dicapai. Bagaimana upaya itu kita atau upaya-upaya kita secara kelompok itu untuk mencapai tujuan ya tanpa hanya memandang tupoksi kita. Nah, nilai dasar yang muncul dari sebuah kolaborasi yang karena seperti kolaborator adalah menghormati orang lain. Tentunya dalam berperilaku berbuat yang sifatnya kolaborasi matiin. Belum tentu jangan sampai misalnya kita dari prinsip ingin karena tujuan organisasi kita mau capai terus kita mengerjakan tugas yang mungkin sudah agak di luar dari kita ya, saya tadi kunci ya, sehingga kita tidak menghargai pekerjaan orang lain. Nah itu nggak boleh. Jadi kita tentunya ada etika di dalamnya. Jadi ada menghormati ini penting. Kemudian menghargai dalam berikan pengakuan. Misalnya ada orang yang harus berikan
apresiasi, kemudian juga ada kerjasamanya. Rasa memiliki sepuh, jadi elemen. Nah, tentunya itu diharapkan kita dalam bekerja secara tim itu memiliki perasaan bahwa kita adalah bagian organisasi dari kota, sehingga tentunya akan rela hati, ada beban dan sebagainya. Kemudian konsensus bahwa keseluruhan bagi kita adalah bagi sesuatu sah dari bagian kecil, bagian tentunya untuk aparatnya kalau adalah salah satu potongan dari kue begitu. Jadi kalau kue atau misalnya kita adalah sebuah gear di mana salah satu gear ledak. Ya, organisasi itu adalah sebuah gear menggerakkan. Ketika salah satu gearnya lepas, ya pasti tidak akan maksimal berputarnya. Nah, sama. Jadi istilah konsensus adalah satu kesatuan yang utuh. Kemudian rasa dan tanggung gugat, ya. Dia bukan kita juga wajib untuk juga wajib mengkonfirmasi dengan teman kita dalam satu. Kemudian ada hubungan saling mempercayai, di dalamnya ada kepercayaan. Jadi karakter turunan dari kolaborasi adalah bagaimana kita saling mempercayai. Kemudian ada juga pengakuan dan pertumbuhan. Jadi maksudnya pertumbuhan bersama dalam sebuah organisasi. Tidak bisa kita hebat sendiri. Kita harus menghidupkan organisasi, baru organisasi bisa menghidupi kita. Ya, pahami kata kunci ini. Salah satu prinsip orang visioner adalah menghidupkan organisasi, bukan hidup dari organisasi. Nah, untuk itulah orang-orang yang paham karakter ini, mereka akan bekerja dengan konsep kolaborasi. Saya ulang, orang visioner adalah orang-orang yang menghidupkan organisasi, bukan hidup dari organisasi. Sehingga mereka dalam senantiasa berkolaborasi. Di situ harapannya adalah bagaimana mereka bertumbuh bersama dengan organisasi. Bukan hebat sendiri dalam sebuah organisasi, kemudian mengakui kehebatan itu bagian organisasi. Orang-orang itu menjadi berada dalam organisasi, merasa dia adalah bagian dari organisasi yang besar, bertumbuh sendiri dan membuat organisasi tumbuh seiring dengan hebatnya dia dalam pengembangannya. Harapan kita adalah bagaimana kita menghebat diri kita, bagaimana kita berkontribusi terhadap kesannya adalah kesannya ketika sehingga adik-adik di masa depan, kalau kalian hanya pikir ego atau bahwa harus menjadi hebat, organisasinya hebat, maka tidak akan diterima secara kelompok, tidak asli, tapi mungkin yang secara pribadi. Ya, gitu. Harapan kita bagaimana kita dalam sebuah organisasi, bukan hanya pengunjungi, bagaimana pengakuan orang-orang di sekitar kita. Karena kita bukan membangun diri, tapi kita membangun organisasi. Tentunya sekali lagi organisasi itu tidak akan komit, tidak akan tanpa karakter yang baik, tanpa orang hebat dari organisasi tersebut. Sehingga bukan menjadi kita kembangkan diri, itu juga penting. Tapi bagaimana pengembangan diri kita itu juga kontak dari pengembangan organisasi. Nah, dalamnya ada kolaborasi, kita saling mengajak mengembangkan diri kita sehingga artinya juga berkembang. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kolaborasi di era teknologi. Sekarang kita sadar atau tidak sadar, semua perusahaan besar tidak akan pernah bisa besar tanpa kolaborasi. Bahkan Grab menghubungkan OVO pembayaran secara digital. Bagaimana OVO menghubungkan dengan perbankan seperti Mandiri, BNI, semuanya saling berkolaborasi, semuanya saling mengisi kebutuhan-kebutuhan perusahaan sehingga semuanya mendapatkan keuntungan, ya. Mungkin sisi OVO memiliki keuntungan yang kecil, tapi
kelebihan dari misalnya perbankan dengan customer yang jumlahnya sampai jutaan, itu aktivitas transaksi yang ada di OVO juga menjadi besar. Mungkin keuntungan setiap transaksi itu kecil, mungkin Rp1 keuntungannya, tapi dikali jutaan setiap transaksi berarti penghasilannya adalah jutaan. Kolaborasi ke depan adalah kita tidak mementingkan keuntungan pribadi, kita saling menguntungkan. Nah, teknologi industri memaksa kita tidak bisa hebat sendiri. Karena tidak ada orang yang betul-betul hebat segalanya. Dari zaman dulu sampai sekarang, ya, dari Fir'aun sampai zaman sekarang, zaman Job, itu tidak ada orang yang hebat segalanya. Semuanya pasti saling bukan. Yang memiliki waktu belajar segalanya. Tidak ada orang yang memiliki waktu lebih dari 24 jam. Itu hanya ada di Harry Potter, ya. Kalau kita punya mesin waktu atau kita punya alat macam-macam, ya, kita tidak akan pernah memiliki waktu lebih dari 24 jam setiap hari. Semua orang terbatas pada waktu 24 jam setiap hari. Artinya 24 jam itu juga kita akan pernah gunakan belajar dan bekerja. Pasti itu akan terbagi. Apakah kita belajar, kita kerja, kita racing, hiburan, dan sebagainya. Semuanya itu sudah terbagi. Tidak ada orang yang memiliki lebih dari orang lain dalam perjalanannya. Namun yang banyak waktu tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kolaborasi teknologi adalah memahami bahwa kita batasan. Pertama dari sisi kemampuan, yang kedua adalah dari waktu. Sehingga kita membutuhkan batas. Bagaimana mungkin ada punya aplikasi Facebook, biasanya di situ muncul ada iklan. Kita nonton YouTube, biasanya ada iklan. Nah, yang punya perusahaan-perusahaan iklan itu kan tidak mampu buat aplikasi pemasaran seperti Facebook. Nah, makanya di situ ada kolaborasi. Perusahaan-perusahaan itu mengiklankan produknya, kerja Facebook, membayar kalau perlu dengan sejumlah uang tertentu, tapi ingat, promosi produk bisa menjangkau sampai ratusan juta orang seluruh dunia. Karena kolaborasi di situ. Kami bahwa sudah satu dengan yang lain. Ketika bisa sekarang itu berbeda konsepnya. Nah, yang sekarang antara satu teknologi dengan teknologi lain terhubung. Nah, di sini ada proses. Kalau perangkat keras saja saling berkolaborasi, ya bagaimana kita sebagai seorang manusia kepada manusia yang lain dalam sebuah organisasi. Ya, secara muncul lagi rakaskan, ya, Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar. Sekarang bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kampus ini tidak bisa kita buat sendiri. Mengajar di sekolah, tidak bisa kalau kita tidak kolaborasi, ya, dosen, kepala sekolah yang ada di sekolah, dengan guru-guru yang ada di sekolah, dengan pemerintah, dengan dinas pendidikan. Ya, contoh program mengajar di sekolah kemarin sudah berjalan. Kemudian pegang praktek industri. Tidak bisa kalau industrinya sendiri. Industrinya masalah, solusinya bisa jadi ada di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu membuat kajian-kajian ilmiah. Bisa jadi industri tidak mungkin riset atau peneliti. Nanti perguruan tinggi yang siapkan. Masa perguruan tinggi tidak punya masalah untuk diteliti. Industri punya masalah untuk diteliti. Maka harus ada kolaborasi dalam konsep kampus merdeka. Begitu juga proyek di desa misalnya. Desa punya keterbatasan, tapi sumber daya besar. Itu kolaborasi, karena bagaimana membangun desa, teknologinya, pengetahuannya ada di perguruan tinggi, ada di sekolah. Untuk itulah sekolah tidak bisa seperti Menara Gading sendiri, perguruan tinggi tidak bisa hebat sendiri. Harus terjun ke masyarakat, berkolaborasi dengan semua orang yang ada di sana, bagaimana bisa saling bekerja sama. Kampus, kalau misalnya hebat sendiri, itu di zaman sekarang itu tidak bisa. Karena laporan perguruan tinggi sekarang kita harus melihat bagaimana peran kita di masyarakat, ya, bagaimana peran kita di industri.
bagaimana peran kita di penelitian, kegiatan wirausaha, bagaimana hasil penelitian itu bisa diindustrikan dan sebagainya. Untuk mindset era industri, era kampus mereka, kita tidak boleh tumbuh pada bagaimana bulan tingginya hasil wawasan pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan itu diimplementasikan di masyarakat. Ya. Banyak Menteri Pendidikan itu mencetuskan kampus merdeka dengan konsep seperti ini. Jangan ajarkan orang berenang teorinya. Orang berenang langsung pada kolam renang. Bawa dia ke kolam renang. Biarkan dia belajar di situ. Biar rasakan bagaimana dinginnya air, bagaimana panasnya di air laut, dan sebagainya. Nah, konsepnya nah, di dalamnya membutuhkan kolaborasi, bagaimana yang saya sudah jelaskan. Nah, ini juga istilah program bank. Program ini mengkolaborasikan antara perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan lain sebagainya, Tokopedia, di Indonesia ada Traveloka dan sebagainya, kolaborasi dengan perguruan tinggi. Ini nah, dalam saya kira konsepnya sudah bagaimana adik-adik bisa berdiskusi di kelas, bagaimana adik-adik atau dimulai gurunya dalam pelajaran di sini, kita dalam sebuah komunitas saling mengerti dan gurunya yang akan kolaborasi kreatif adalah pastikan beberapa kata kunci ini. Satu, tujuan harus jelas dan dipahami tim. Kalau ada yang bekerja baik, tidak memiliki organisasi, kolaborasi itu tidak akan bekerja. Butuh kolaborasi adalah tim. Satu adalah strong, tim yang kuat, tim yang lengkap, dan tim yang kita tidak akan satu orang tidak bisa bekerja dengan baik. Maka salah satu konsep agak ekstrim dari sebuah organisasi yang dibangun konsep kolaborasi adalah yang orang tidak bekerja, hilangkan paham tujuan organisasi. Lebih baik kita bekerja tiga orang itu paham tujuan organisasi, kapasitas yang hebat, daripada kita bekerja 100 orang, 9-nya tidak paham tentang organisasi, tidak paham tentang apa yang kita ingin capai, tidak memiliki kapasitas. Lebih kita kehilangan 99 orang ya daripada kehilangan 1 orang yang hebat, punya kapasitas dan memahami konsep kolaborasi. Kemudian kedua, seluruh anggota diikut sertakan. Tidak boleh dalam sebuah tim itu pemimpinnya tidak mengatur di sedemikian rupa sehingga ada anggota tim tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, yang keempat adalah frekuensi dalam berkomunikasi. Dari sebuah organisasi ada bagaimana konsultasi, bagaimana kita saling berkoordinasi, bagaimana kita bisa saling mengapresiasi, mengkonfirmasi hasil pekerjaan kita sehingga hasilnya bisa bekerja dengan baik. Yang kelima, tampung dan cari usulan ide. Karena namanya ide kan munculnya secara insidentil. Dalam sebuah organisasi, kasusnya diselesaikan dengan beberapa ide. Tapi tidak semuanya ide kita terapkan. Mungkin ada waktunya. Dicatat, lalu evaluasi, ketika implementasinya sudah bisa dijalankan, maka kita jalankan. Yang berikutnya bersikap tidak bisa kita kaku terhadap tidak bisa terhadap gagasan yang walaupun waktunya belum, gagasan itu belum bisa kita karena disiapkan buat satu mulut. Kita diharapkan lebih baik pada berbicara. Nah, kita mendengarkan, maka kita bisa mendengar ide-ide atau gagasan apa yang ada dalam. Dan sikap rendah hati penting karena banyak orang merasa hebat sehingga merasa tinggi hati, merasa hebat sendiri, nggak boleh. Ya. Kemudian terakhir adalah pastikan kita merekrut anggota tim yang berbakat. Ini kayak powerful, timnya lengkap ya. Ini tahu yang jelas dan saya sambil berteriak-teriak karakter yang individu yang menjadi
Inilah biasa saling menghargai, bekerja sama, pasti muncul. Pasti muncul. Oh, ada dalam timnya kolaborasi. Intinya saya coba share lagi. Oke, mudah-mudahan tampil. Ini saya sampaikan. Nah, secara sosial intinya kolaborasi juga diharapkan melahirkan kepekaan antar individu, kepedulian di dalam muncul. Karena kolaborasi kemudian menjadikan suatu pekerjaan lain. Saya kira itu sebagai pengantar adik-adik semua. Mohon maaf kalau tidak maksimal ya. Ini berusaha untuk bisa tetap berusaha tetap menyampaikan materi segala ya. Pertanyaan, kita buka session pertanyaan belum mendapat. Saya kira cukup sekian aja Pak Cok materinya. Ada yang berpindah ke tempat lain. Caranya jelas. Oke, bagaimana ada beberapa hal yang jelas beberapa orang untuk melakukan atau menggunakan itu proses di pasangan. Saya masih para partisipan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan aktifkan. Silakan ya. Jadi ini kalau kami juga akan bagikan doing assessment sekaligus sertifikatnya. Oke, silakan bagi yang bertanya ada. Nah, saya berikan kesempatan. Ada. Bagaimana dengan Irwan, Polmat? Wilda, bulan. Silakan unmute mikrofonnya kalau oke. Tampaknya tidak ada yang. Bagaimana? Tidak ada ya? Kalau tidak ada ya cukup sudah saja karena Pak Sani kayaknya sudah menyampaikan kalau tidak mau materi ya. Gimana Pak Cok? Jadi mungkin itu sudah
kita ini kesempatan kepada narasumber kita untuk closing statement pada sesi kali ini. Oke, jadi saya kira karena Pak Sani tidak ada lagi untuk memberikan materi ya, nanti di lain waktu, dan informasi dan materi lebih lengkapnya ya, lebih sempurnanya, saya harapkan adik-adik nanti gabung di kelas karena masih ada minimal 4 kali pertemuan secara luring, secara tatap muka langsung di kelas bersama dengan mentornya masing-masing ya. Jadi saya hanya mengantar saja materi ini, nanti lebih lengkapnya hanya jelaskan adik-adik nanti komunikasi dengan mentor masing-masing di kelas. Ya, sekali lagi yang menjadi kunci kita dalam materi ini adalah kolaborasi merupakan salah satu karakter kunci dari era industri saat ini. Merupakan karakter yang diharapkan di masa depan. Bukan hal yang baru, bukan hal yang sulit untuk diterapkan karena selama ini kita sudah kolaborasi. Hanya secara konseptual mungkin kita tidak memahami bahwa yang kolaborasi dimaksud itu seperti ini. Tidak semua kerja sama tim adalah kolaborasi. Ya, tapi kalau orang berkolaborasi sudah pasti dia merupakan kerja sama tim. Jadi saya ulang, kerja sama tim belum tentu kolaborasi, tapi kalau orang berkolaborasi maka sudah pasti bekerja secara tim. Yang kedua, yang ketiga, membentuk karakter kolaborasi dalam sebuah organisasi itu membutuhkan full tim, membutuhkan tim yang kuat, membutuhkan tim yang lengkap. Jika kita memiliki tim yang kuat dan lengkap, maka kolaborasi dalam organisasi itu akan bekerja dengan baik. Lebih baik memiliki sedikit orang namun memiliki kapasitas yang baik dan memahami tujuan organisasi dari memiliki banyak orang dalam organisasi atau kelompok, tapi semuanya tidak memahami organisasi atau tidak memahami tujuan organisasi. Sehingga inti dari kegiatan kolaborasi adalah mencapai tujuan bersama, mencapai visi misi organisasi atau mencapai tujuan dari kelompok di mana kolaborasi atau kerjasama itu dilakukan. Saya kira seperti itu Pak Aco sebagai penutup materi saya, pengunci materi kita ya, yang tentunya harapannya ini bisa dikembangkan lagi dalam session pertemuan secara luring bersama mentor masing-masing. Saya kira cukup sekian, terima kasih atas waktunya ya, mohon maaf atas segala kekurangan mulai dari awal materi hingga akhir tadi ya. Mudah-mudahan minimal bisa membuka wawasan kita dan memancing atau men-trigger kita supaya lebih memahami konsep-konsep pengembangan karakter ke depan dan karakter-karakter yang diharapkan. Saya kira saya sudahi dulu, sampai jumpa di kelas untuk adik-adik semua. Lai taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya sertifikatnya tertulis sampai nanti otomatis. Kita berinformasikan pula bahwa kegiatan ini akan kami atau rekan sehingga suaranya Pak. kita langsung saja. Ya. Sampai jumpa di waktu ada datang. Karena sebetulnya hukuman dia Pak, dapat hukuman. Pernah kita juga punya. Sama. Lewat dari siap itu.
Damai. Ai. Ini Italia. Mana itu?